token yang disampaikan oleh panitia. Proses penyampaiannya mungkin bisa juga pada saat di akhir sesi, misalnya moderator sudah selesai di sesi pertama untuk seminar, jadi kode tokennya disampaikan untuk untuk token seminar misalkan sekian begitu. Karena untuk setiap sesinya itu token akan berbeda, jadi token seminar akan berbeda, kemudian token untuk setiap workshop juga berbeda pada setiap eventnya. Nah, di step selanjutnya, ketika kamu harus melakukan post test seminar sebanyak 3 kali. Nah, untuk post test ini, setiap peserta mendapatkan kesempatan sampai 3 kali. Seperti itu. Tujuannya adalah supaya, karena untuk mendapatkan badge merah itu ada grade yang harus peserta lalui. Nah, ini bar di atas juga. Nanti kita coba langsung aja. Ini hanya sebagai tutorial dari panduan. Ini untuk tampilan seminarnya sampai selesai. Nah, selanjutnya adalah di sesi kedua, mengikuti kelas workshop yang sudah dipilih pada saat pendaftaran. Nah, ini halaman untuk workshop. Apabila sudah aktif, peserta tinggal melakukan klik button pada ikuti video conference-nya. Nah, ini akan pop up ke halaman untuk ke halaman video conference. Nah, selanjutnya kalau misalnya sesi dari workshop itu sudah selesai, nanti informasi token disampaikan, lalu peserta melakukan post test dengan memasukkan kode token yang sudah disampaikan tadi. Setelah itu peserta akan melakukan post test. Kesempatan untuk post test workshop juga sama 3 kali seperti pada saat seminar tadi. Ini adalah proses untuk melakukan post test-nya, halamannya seperti ini nanti. Nah, kalau misalnya sudah lulus, nanti di atas ini akan informasi kamu telah intinya sudah mendapatkan badge merah. Kalau misalnya tidak lulus, nanti peserta akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan saja, bukan sertifikat badge merah. Untuk mendownload sertifikat, di sini ada sertifikat kamu, tinggal diklik aja, atau di halaman utama dari halaman detail dari seminarnya. Ini tinggal unduh sertifikat di sini, seperti itu. Ini adalah sertifikatnya. Nah, untuk tutorial dari sisi pengguna sampai di sana. Selanjutnya saya mungkin lebih langsung di sistemnya ya, supaya tutorial bagaimana proses dari awal sampai akhir nanti. Saya coba daftar. Mohon info, ini halaman pandunya kelihatan ya? Kelihatan, Mas. Kelihatan, baik. Saya coba isi. Nah, kemudian kalau misalnya data untuk pendaftaran yang sudah lengkap, tinggal daftar akun. Ini nanti sistem meminta untuk melakukan pengecekan terhadap email. Kita masuk email terlebih dahulu.
Nah, ini adalah halaman atau email dari pendaftaran tadi. Kita tinggal melakukan verifikasi saja. Nah, ini adalah halaman dari pengguna atau peserta yang sudah mendaftar. Nanti halamannya ada apa namanya? Ada informasi merah seperti ini adalah untuk melakukan melengkapi data diri. Tinggal klik saja, kemudian kita isi data dirinya selengkap-lengkapnya. Nah, apabila sudah lengkap, tinggal di-update profile. Data profil berhasil diperbaharui. Step selanjutnya adalah melakukan pendaftaran terhadap event. Lihat dulu event yang akan diikuti. Ini masih bisa belum? Ini sudah berakhir. Nah, ini adalah halaman dari event mungkin yang akan kita ikuti. Kemudian proses pendaftaran adalah pada button workshop, daftar seminar dan workshop. Ini tinggal kita melakukan centang dan konfirmasi pendaftaran. Oh, ternyata tidak bisa. Nah, berarti event yang barusan itu adalah event TOT, di mana event tersebut hanya untuk peserta yang sudah mendapatkan badge merah. Nah, kalau untuk yang belum memiliki badge merah, ikut di event yang sifatnya pembentukan. Kita coba cari event yang sifatnya pembentukan. Ini ya. Ini sudah tutup. Mau saya bantu aktifin? Boleh, Pak Ujan. Yang uji coba aja ya. Oke, sebentar saya coba ubah dulu ya. Oke. Bisa coba di refresh. Baik. Nah, ini ya. Daftar seminar dan workshop, kemudian centang dan konfirmasi. Selanjutnya pendaftaran event telah berhasil. Jadi selanjutnya kita peserta menunggu verifikasi dari admin. Pak Ujan, tolong diverifikasi juga. Oke, sebentar saya verifikasi. Sudah saya approve. Bisa di... Saya coba refresh lagi. Nah, ini adalah halaman ketika sudah diverifikasi. Jadi apa namanya, journey ya, kayak step by step dari eventnya itu akan kelihatan, di mana yang pertama adalah mengikuti seminar, selanjutnya di kedua adalah mengerjakan post test,
Di step ketiga adalah mengikuti workshop, dan keempat adalah mengerjakan post-test untuk workshopnya, sampai di step yang terakhir adalah mendapatkan sertifikat. Seperti itu. Nah, ini untuk kegiatan seminar. Kalau misalnya seminarnya belum dimulai, dia button aktifnya akan di sini. Kalau misalnya sekarang sudah button aktif yang berwarna biru ini ada di ikuti seminar, berarti video conference itu sudah dimulai. Nih, kita tinggal masuk aja ke halaman dari Zoom-nya. Apabila sudah selesai, nanti tinggal masukin token post-test-nya. Sebentar, saya coba buka dulu token post-test-nya. Nih, kalau misalnya token post-test-nya benar, nanti ada notif seperti ini. Token yang ada masukkan benar. Kalau misalnya salah, dia akan informasinya salah juga. Oke, ketika tokennya sudah dimasukkan dan benar, selanjutnya kita akan diarahkan untuk mengerjakan post-test kegiatan seminar. Kita buka saja. Nih, ini adalah halaman dari post-test-nya. Nah, nanti apabila sudah selesai untuk seminar, informasinya adalah tahap 1 selesai. Nah, untuk mengikuti materi-materi lainnya, mungkin berupa presentasi dan lainnya, ini ada di sini. Selanjutnya adalah kita mengikuti workshop yang telah dipilih di awal tadi. Ini sama seperti seminar tadi, tinggal ikuti kelas aja. Kalau kelasnya sudah aktif seperti ini, selanjutnya kita akan dilemparkan atau dituju ke halaman Zoom. Kalau misalkan sudah selesai, kita nanti tinggal melakukan post-test dengan memasukkan kode token terlebih dahulu. Cek tokennya. Nah, nanti ada notif token yang Anda masukkan benar, kita oke saja. Selanjutnya, halaman post-test ini buttonnya sudah aktif, tinggal kita ikuti saja. Ini saya coba isi sembarang. Nah, tahap kedua untuk kegiatan workshop dan prosesnya sudah selesai. Nah, ini resum atau hasil dari post-test yang sudah dilaksanakan. Kalau misalnya mau unduh sertifikat, tinggal klik button di sini. Nanti sertifikatnya akan muncul. Ini dapat badge merah, artinya post-testnya lulus. Kalau misalkan tidak ada badge merah, dia hanya mendapatkan sertifikat keikutsertaan atau kepesertaan saja. Nah, juga di materi workshop ini ada juga materi-materi yang bisa dipelajari kembali. Biasanya materi-materi yang disampaikan oleh para narasumber pada setiap workshop tersebut. Demikian untuk alur dari proses pembentukan panduan digital untuk badge merah. Setelah itu mungkin nanti lebih ke pengisian aktivitas ya. Jadi diharapkan nanti
para peserta itu mengisi aktivitas atau mengisi blog yang akan mungkin tampil di halaman utama website pandu.kominfo.go.id. Seperti sekarang ini blog atau artikel ini sudah ada beberapa yang masuk, baik dari admin maupun dari peserta lainnya ya. Ini misalkan dari peserta yang melakukan uploadnya. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami dan nanti ketika melakukan guiding kepada para peserta sudah bisa lancar ya memberitahu mereka tata cara penggunaan dari SIM Pandu Digital terbaru ini. Demikian. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Terima kasih Mas Desep. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Ini mengenai kode token. Kode token mungkin bisa disampaikan sebelum break ya, ke sesi kedua, sebelum beralih ke workshop kedua. Kemudian apakah ada atau bisa ditayangkan tentang petunjuk penyelesaian memasukkan kode token itu sendiri sebelum break gitu, beralih ke workshop atau lokakarya. Kemudian yang menampilkan kode token itu ada dari panitia ya, yang menampilkan atau share screen di layar. Boleh seperti itu, Bu. Jadi kalau saya berharap sih memang setiap token itu setiap post test itu ya dilakukan setelah misalkan setelah seminar langsung ke post test gitu. Jadi tokennya juga harus segera diinformasikan supaya nanti peserta itu langsung melakukan post test terhadap sesi-sesi yang sudah berlalu sebelumnya. Ya, kemudian yang kedua masalah ini yang sertifikat yang terbit, apakah memang tidak ada tanggalnya ya, tanggal keluaran sertifikat atau tanggal kegiatan pelaksanaannya? Karena kan hanya langsung tanda tangan gitu ya, dengan nomor surat, nomor sertifikatnya. Oh iya, bagaimana dari pihak Mbak Alif atau Mbak Nita? Baik, terima kasih Bu Ika. Sebenarnya kalau untuk tanggal sertifikat itu sudah tertera pada di unique ID yang ada di sertifikat paling atas itu. Di situ ada bulannya, ada dan tahunnya. Coba Mas Dasep bisa tampilin sertifikatnya lagi. Oh iya, boleh. Nah, ini di bulan 5 tahun 2021. Seperti itu. Ya, izin nambahin karena masalahnya kalau untuk keperluan teman-teman di guru misalnya itu harus ada tanggalnya, ada tanggal sertifikatnya dan sama ya semua untuk teman-teman ASN mungkin atau yang mana kalau kita membuat portofolio yang dibutuhkan juga itu tanggalnya bukan cuma nomor sertifikat. Dan kalau misalnya hanya melihat ID-nya saja itu kan ya, kalau misalnya kayak Bupak mau diperiksa pemiliknya itu nggak melihat itu tapi melihat daripada tanggal yang memang tertera biasanya di atas yang menandatangani. Boleh, baik. Pak Ansor, untuk masukannya nanti kita bicarakan secara internalnya kami. Itu untuk kepentingan untuk para guru ya Pak Ansor ya. Baik. Untuk semua teman-teman yang ASN saja kalau mau buat portofolio ya yang fungsional itu kan butuh juga tanggal bahkan juga perlu dicantumkan kegiatan ini sebenarnya kapan dilaksanakan gitu karena kan tidak jelas juga pelaksananya kapan gitu misalnya kita pembentukan digital gitu itu tanggalnya tanggal berapa itu juga harus dilengkapi ya,
Baik, siap. Terima kasih Pak Angsor masukannya. Nanti kita akan bicarakan kepada timnya kami terkait pelaksanaan kegiatannya. Sebenarnya kalau untuk tanggal itu dari awal sudah tertera di unique ID-nya, tapi kalau emang perlu ditampilkan untuk kita semua nanti kita bicarakan internalnya kami. Kemudian bisa dikirim enggak file yang itu, file petunjuknya sehingga akhir bisa dikirim di grup Pak Bonet. Terus untuk tadi ini ada tadi link uji coba ya. Di situ apakah kami bisa akses ya juga untuk uji coba Tadi uji coba apa ya itu di situ? Yang Pak Bonet tampilkan tadi langsung praktek uji coba. Apakah kami bisa masuk juga di situ dalam artian sebelum hari H ini kami mau buat video tutorial gitu ya, video tutorial untuk peserta kami agar bisa lebih jelas lagi untuk alurnya gitu. Ya itu saja. Nanti Ibu Hani mungkin ya untuk tutorial yang tadi saya share. Oh iya, bisa di-share link rekamannya gitu. Oh iya. Bisa dari rekaman ini nanti. Ya. Kalau bentuk PDF, link video tutorial ya kita siapkan dulu ya. Baik, izin bertanya, Bu Hani, Pak Dasep, Mbak Yusnita. Silakan. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yunita dari Gradasi. Terima kasih waktunya. Tadi terima kasih juga penjelasannya terkait proses flow pembentukannya dengan sistem pandu yang baru. Sudah jelas Pak, kemarin juga saya sudah sempat ikut di kegiatan event pembentukan di tanggal 28 kemarin ya. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan terkait kami dari tim pembentukan pandu gradasi. Yang pertama itu untuk token. Tadi di PDF tersebut dijabarkan untuk token kan disampaikan oleh moderator. Nah, untuk tanggal 28 kemarin itu saya dapat email akses tokennya. Jadi nanti mungkin fixnya email atau di email atau moderator yang menyampaikan. Mungkin begitu. Nah, yang kedua, benar tadi untuk sertifikat Mbak Yusnita, penting untuk ada tanggalnya begitu. Dari teman-teman juga di gradasi menanyakan hal tersebut. Nah, selanjutnya saya cek di isian kolom aktivitas yang ketiga itu. Kalau di sistem sebelumnya itu ada, misalnya saya itu sudah lulus, kemudian saya ingin memasukkan kegiatan. Kalau sistem sebelumnya kan ada jumlah peserta. Saya bikin event, misalnya ada 50 orang gitu. Nah, tapi kalau di sistem yang sekarang itu tidak ada jumlah peserta ya, kolom jumlah peserta yang perlu dimasukkan begitu mungkin. Nah, pertanyaan keempat terkait post-test. Nah, ini kan post-testnya, alhamdulillah sistem yang sekarang sudah, kalau saya lihat sih, kemarin saya coba jauh lebih baik ya dari yang sebelumnya. Kan waktu itu sama ya 15 menit. Nah, apakah masih diberikan kesempatan untuk peserta melakukan H+1 setelah kegiatan? Nah, begitu. Atau harus diselesaikan setelah seminar dan workshop itu. Jadi mungkin itu kebijakan dari teman-teman Kominfo. Kemudian yang kelima, ini mungkin yang terakhir Pak Dasep. Jadi kan kami itu ini kan sudah kurang lebih batch keempat pembentukan pandu bersama gradasi ya Pak. Nah, kami itu tidak memiliki database atau sistem untuk mengetahui berapa jumlah pandu digital yang sudah lulus. Nah, apakah kami bisa mendapatkan data tersebut dari Kominfo? Nah, karena untuk pemberdayaan, jadi nanti memang database tersebut kita konfirmasi ke ketua-ketua DPD provinsi yang ada di daerah, dan jadinya nanti untuk teman-teman pandu akan diminta pembuatan RTL dan juga pemberdayaan begitu tujuannya. Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari kami gradasi. Terima kasih.
pada save Mbak Yunista waktunya. Ya. Baik, saya mungkin akan jawab dari yang paling akhir ya terkait dengan data peserta. Ya. Untuk gradasi mungkin nanti saya buatkan khusus admin khusus, di mana nanti untuk pembuatan event, kemudian melakukan verifikasi terhadap peserta yang melakukan pendaftaran, dan nanti output dari kegiatan ini siapa aja yang peserta secara keseluruhan dari satu event tersebut, dan peserta yang lulus batch Pandu ya, itu mungkin bisa disiapkan nanti informasinya disampaikan di belakang ya. Kemudian untuk waktu tes dari kegiatan post-testnya itu sendiri, sebetulnya pada saat pembuatan event itu ada batasan untuk melakukan post-test ya, di mana dari sistem sih sebetulnya bisa diatur sampai berapa hari ke depan gitu. Hanya saja mungkin bisa disesuaikan kembali karena sekarang kan banyak event-event yang berdekatan ya. Takutnya bersinggungan dengan event lain gitu. Tapi untuk post-test sih sebetulnya bisa diatur, misalnya untuk plus 2 dari kegiatan tersebut atau plus 1 hari dari kegiatan itu berlangsung. Begitu tadi terkait dengan sertifikat ya, sertifikat mungkin dari pihak Uminfo. Ada tadi apa ya yang belum saya jawab? Tadi terkait yang aktivitas Pak Desap. Oh iya, aktivitas dari Pandu. Aktivitas Pandu ya? Iya. Sebentar. Coba saya share screen lagi untuk aktivitas. Ya. Nah, ini aktivitas dari anggota Pandu ya. Di menu aktivitas ada 2 aktivitas. Pertama adalah aktivitas kamu. Yang kedua adalah blog atau artikel kamu. Untuk aktivitas kamu ini nanti di dalamnya adalah aktivitas, ada 2 kategori di mana si peserta atau anggota sebagai penyelenggara kegiatan atau dia sebagai peserta kegiatan. Seperti itu. Nanti pada saat pengisian deskripsinya untuk setiap kategori ini akan berbeda. Nah, untuk misalnya penyelenggara kegiatan, dia di deskripsinya ada latar belakang, kemudian materi, tujuan kegiatan, besaran peserta, dan desain dari kegiatan. Tentu saja nanti di atasnya ada nama kegiatan terlebih dahulu ya. Kemudian adalah lampiran aktivitas. Biasanya ini terkait dengan daftar hadir dari peserta kegiatan. Yang selanjutnya adalah yang diupload adalah gambar atau foto dari kegiatan tersebut. Nah, kemudian untuk peserta kegiatan, ini juga nanti deskripsinya berbeda. Misalkan kita mengikuti seminar atau workshop apa di tempat lain, untuk deskripsinya sendiri nanti nomor sertifikat, latar belakang, materi, tujuan kegiatan, dan lain sebagainya. Nah, untuk lampiran mungkin ini lebih ke sertifikat yang para anggota Pandu ini dapatkan ya, dan gambar aktivitas ada tentu saja gambar dari foto kegiatan tersebut. Itu untuk aktivitas kategori aktivitas. Nah, selanjutnya aktivitas ini ada penulis blog atau artikel. Nah, ini nanti peserta atau anggota Pandu itu akan melakukan
input terhadap mungkin hasil karya berupa tulisan yang sesuai dengan kategori-kategori yang sudah ada. Seperti itu. Nah, prosesnya untuk apabila ini sudah disimpan dan publish ke halaman admin, tidak akan otomatis publish ke halaman utama dari Pandu. Ada proses verifikasi dulu oleh admin dari Pandu Digital ini. Itu saja untuk kegiatan dari anggota Pandu untuk aktivitasnya. Iya Pak, ini terkait aktivitas, izin bertanya, Pak. Kemarin itu ada peserta, termasuk saya juga ikut TOT, apa ya, tentang ada workshop produk desa cantik UMKM Bangkit gitu ya. Iya. Kemudian di sini kami mau mengisi aktivitas, namun untuk daftar hadir itu dan sertifikat belum diterima sampai sekarang. Nah, kami ada yang bertanya di grup Telegram, kan ada katanya grup Telegram, di situ banyak yang juga bertanya, cuman belum ada respon terkait itu. Nah, bagaimana ke depannya ini terkait dengan kalau misalnya dari komunitas JSDI mengikuti kegiatan serupa, adakah sisvo atau admin yang dihubungi langsung terkait dengan untuk kelengkapan aktivitas itu? Ya, itu saja dari saya. Oke. Mungkin tambahan juga Pak Dasep, untuk yang di aktivitas tadi Pak Dasep, kalau di sistem sebelumnya itu kita ada kolom khusus untuk Pandu menuliskan jumlah peserta yang hadir. Kan di situ ada daftar hadir sama ada foto kegiatan ya. Di sebelum itu ada button khusus untuk kita, misalnya jumlah pesertanya angka begitu. Nanti misalnya saya di 50. Jadi sebenarnya untuk bahan evaluasi dari Pandunya sendiri, nanti dari Pandu misalnya saya atau dari teman-teman gradasi ini sudah memberikan pendampingan ke berapa orang ya, jumlah masyarakatnya begitu, berapa masyarakat, karena tidak ada, kalau yang di sekarang itu tidak ada Pak Dasep, jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tersebut begitu Pak. Jadi hanya ditotalin di total daftar hadir saja. Daftar hadir kan bentuknya PDF. Begitu. PDF. Terus sama aktivitas juga sih itu yang bisa diupload hanya satu gambar ya Pak. Kalau bisa bisa beberapa foto mungkin begitu. Nah terkait yang tadi nomor 1 itu email atau moderator Pak nanti yang menyampaikan sebenarnya. Jadi sebetulnya begini, kemarin itu saya broadcast karena memang dari moderator sendiri sudah ada informasi nanti kode token dan link Zoom-nya itu disampaikan lewat email gitu. Jadi untuk karena udah ada kalimat tersebut yang keluar dari moderator, makanya saya broadcast tokennya begitu. Nah nanti untuk selanjutnya, karena kemarin kan masih kegiatan pertama untuk sistem yang baru juga ya, jadi kita masih menyesuaikan bagaimana cara yang terbaik nih untuk menyampaikan token untuk prosesnya. Oke, jadi berarti kesimpulannya nanti mungkin ya dari Kominfo sendiri mungkin nanti masukannya juga baiknya di mana gitu positioningnya, karena memang ada beberapa opsi sih tadi di setiap akhir sesi atau misalnya dari deskripsi detail event juga bisa dimasukkan di sana, atau misalkan nanti kalau misalnya dilempar ke YouTube nanti di deskripsinya juga bisa disampaikan kode token tersebut gitu ya. Ada beberapa pilihan, atau memang kalau misalkan perlu nanti ya di email kembali gitu ya sebelum setiap sesinya selesai. Iya. Untuk di email itu juga sudah bagus sih Pak menurut kami ya di email, karena kan ada
bisa langsung dibuka ya. Kalau hanya di moderator yang menyampaikan saja, takutnya kan nanti lupa. Kalau misalnya dikasih waktu 1x24 jam kan khawatirnya lupa. Tapi kalau di email kan kita bisa buka email terus lihat tokennya begitu, mungkin ada. Iya, baik. Terus juga tadi untuk yang pertanyaan yang terkait database, Pak, tadi kan konfirmnya kalau gradasi akan dikasih akses admin ya. Iya, nanti saya sih kalau itu kan pembuatan akun itu mungkin dari Kominfo ya, karena seperti apa gitu. Kalau misalkan pun nanti Kominfo gradasi dengan Kominfo sudah mendapatkan izin untuk dapetin akun tersebut, nanti tinggal dibuatkan saja. Jadi nanti saya perlu input dari Kominfo terlebih dahulu nih terkait dengan akun. Oke, baik, mungkin bisa dibantu jawab Mbak Alif atau Mbak Yusni. Iya. Iya, Mbak. Terima kasih Mbak Yunita. Ya, terima kasih. Kalau untuk kode admin itu memang saat sekarang ini hanya aksesnya itu melalui kami, itu melalui Kominfo. Jadi nanti informasi terkait jumlah peserta atau verifikasi token nanti kita akan sampaikan kepada moderator. Seperti itu. Nanti moderator yang akan menyampaikan kode token dan juga kita akan share via chat room atau karena ini sifatnya kalau di seminar itu streaming, jadi supaya nanti bisa terlihat di YouTube-nya juga. Seperti itu Mbak Yunita. Jadi mohon maaf kalau untuk admin memang kondisinya itu ada di back-end-nya kita seperti itu. Oke, baik. Kami mengerti Mbak Yusnita. Jadi memang itu kan security dari Kominfo sendiri, saya paham. Nah, tadi soalnya Pak Dasep bilang nanti ada admin khusus. Nah, enggak, kita tidak mengharapkan itu. Sebenarnya kami hanya mengharapkan ini, Mbak, database yang sudah lulus kemarin itu loh, Mbak. 1234 itu mungkin bisa format Excel, bisa dikirimkan kami agar kami koordinasi ke ketua-ketua DPD begitu, Mbak Yus. Baik, nanti bisa kami sampaikan. Ada beberapa yang memang kita tidak dapat sampaikan terkait karena adanya perlindungan data pribadi, mungkin nanti bisa melalui kami langsung seperti itu Mbak Yunita. Khusus yang anggota gradasi saja, mungkin Mbak, nggak perlu semua. Begini, karena kalau untuk kita menginventarisir dia itu dari community mana, karena kan sifatnya ini kegiatannya online ya. Seperti itu. Jadi kita akan publish ke sistem informasi manajemennya kita juga publish ke Instagram. Jadi setiap kali kegiatan online itu tanpa menutup kemungkinan ada dari masyarakat luar seperti itu. Jadi kalau untuk meninventarisir hanya khusus gradasi, nah kita takutnya akan kesulitan. Misalkan jumlahnya sampai ribuan atau misalkan jumlahnya sampai ratusan, kita harus mengetrace nih. Nah itu dia yang mungkin agak nanti kita akan bahas mungkin ada yang kita bisa checklistkan mana-mana saja yang dapat kita share seperti itu. Tidak semua kayak misalkan di sistem kita juga ada untuk masalah masukan ID card. Nah itu kan sangat krusial ya. Mungkin nanti ada beberapa yang tidak bisa kita sampaikan seperti itu. Siap. Terima kasih Mbak Yus. Karena kalau kita lihat dari kita tadi dijelaskan sama Pak Dasep kan kita masukkan nama komunitas dan teman-teman gradasi yang sudah masukkan kan ada nama komunitas mereka gradasi, mungkin bisa difilter di sana khusus anggota gradasi saja agar kita bisa koordinasi begitu mungkin Mbak Yus. Ya, baik. Untuk itu mungkin bisa, tapi tidak semua data ya, karena di dalam data kami itu juga terdapat media sosial, terdapat ada kalau nggak salah tanggal lahir ada ya Mas Dasep ya, juga ada NIK ya Mas Dasep ya. Ada NIK, betul. Oh tidak perlu memang, yang penting nomor telepon dan email ya, saja. Baik, kalau itu mungkin yang sifatnya general ya seperti itu. Dan daerah gitu ya Mbak, per provinsi begitu mungkin. Baik Mbak Yusita, Pak Dasep terima kasih. Sama-sama. Ya, terkait pertanyaan saya, Pak, yang kegiatan TOT kemarin, untuk workshop-nya itu untuk pengisian aktivitas, sampai sekarang untuk sertifikat dari, copywriting, trik menulis kreatif untuk meningkatkan penjualan, itu sampai sekarang belum ada,
bukan itu yang tanggal 24 kalau tidak salah dari Kaizen, tanggal 27 April kegiatannya optimasi smartphone ya untuk konten visual menarik, itu sampai sekarang sertifikatnya belum ada, sehingga dari komunitas kami JSDI itu belum bisa menambahkan aktivitas kegiatan. Serta untuk daftar hadir juga, untuk format daftar hadir itu juga belum ada di PDF-kan. Kemarin sih informasi dari moderator bahwa akan disampaikan di Telegram ya, cuman sampai sekarang belum ada. Mungkin bisa diinfokan yang untuk TOT nanti, ada kontak person yang bisa dihubungi terkait administrasi itu untuk ditambahkan di aktivitas kegiatan. Ya, Ibu, untuk kegiatan kemarin itu TOT pertama memang tidak menggunakan sistem pandu ini ya? Iya, Mas Dasep. Iya, oh ini ya Mbak. Ya, kayaknya peralihan gitu ya. Ini ya Mbak Ismita dari Kaizen. Iya benar, itu nggak pakai sistem. Jadi emang pendaftarannya masih pakai link GForm ya kemarin sama Iya, Zoho. masih GForm. Nggak pakai sistem gitu. Terus kemarin pas aku tanya juga ke Kominfo-nya apakah dapat sertifikat, itu masih belum terjawab. Mungkin Mbak Nita ya, apa udah dijawab ya Mbak Nita? Baik, begini, kita mau sedikit meluruskan nih, Bu. Jadi terkait aktivitas yang dilaporkan melalui sistem informasi kami, itu bukan aktivitas sebagai peserta. Jadi aktivitas yang dilaporkan kepada sistem informasi kami itu merupakan aktivitas para pandu digital pada saat mendampingi ke masyarakat. Seperti itu. Itu yang Bentar pertama dulu. untuk Ya, informasi. izin sebelum dilanjut. Tapi kan di sistemnya itu ada di situ sebagai peserta dan penyelenggara ya kalau nggak salah di aktivitas itu. Jadi ada pilihan di situ sebagai peserta atau sebagai panitia apa pelaksana di pilihan aktivitas itu. Ada ya Mas Dasep? Ya. Kemarin waktu Saat ini ada Mbak, karena ya, kita lihat dari sistem yang pertama, seharusnya kan memang seperti yang Mbak Nita bilang, itu aktivitas yang dibuat oleh anggota pandu sendiri ya. Tetapi pada kenyataannya banyak aktivitas yang justru dia posisinya adalah sebagai peserta begitu, bukan sebagai penyelenggara kegiatan. Makanya di sistem yang kedua ini kita coba bedakan tuh supaya nanti peserta yang melakukan aktivitas ada ruangnya sendiri, dan peserta yang mengikuti kegiatan lain mungkin di luar pandu ini bisa input juga kegiatannya di sini. Tapi kalau saya sih Mas, apa yang disampaikan, apa yang di SIM yang pertama itu tadi yang disampaikan dari teman-teman dari gradasi itu sudah cocok hanya untuk pandu, artinya yang melakukan pendampingan, bukan sebagai peserta. Karena makanya yang kemarin itu muncul seperti yang tadi ada jumlah pesertanya, kemudian lampirkan daftar hadir semua, itu kan artinya dia sebagai pelaksana atau pendamping. Iya, pendampingan. Jadi memang ya, dan itu memang gak cocok karena aktivitas yang dimaksudkan di situ adalah aktivitas pandu, dan pandu itu sendiri kan seharusnya dia dalam hal mendampingi, bukan dia sebagai peserta atau dia yang didampingi begitu. Ya, terima kasih. Nah, karena gini juga, pada saat si pandunya itu sedang mendampingi, dalam arti berapa orang yang didampingi oleh pandu digital, misalkan 20 orang masyarakat, berarti itu akan otomatis tervalidasi ke dalam jumlah ke grafiknya kita ya Mas Dasep ya. Jadi itu kelihatan itu sebagai outcome-nya kami. Berapa orang pandu, satu orang pandu misalkan mendampingi sampai 50 seperti itu. Itu salah satu bahan evaluasi kami untuk tahun 2022. Seperti itu. Itu kalau begitu mungkin perlu diperbaiki sedikit yang aktivitas itu. Kalau memang dulu sih ada yang pertama itu ada jumlah pesertanya berapa, kemudian suruh lampirkan daftar hadirnya. Kalau sekarang kayaknya nggak ada itu. Ya. Iya. Boleh nanti kami sesuaikan Pak. Kemudian nih tentang aktivitas itu. Aktivitas itu ini kan kita juga sebuah komunitas. Nah,
misalnya dalam komunitas itu, misalnya saya sebagai pandu, kemudian ada 3 orang lagi pandu dalam satu komunitas. Kemudian komunitas itu melaksanakan pendampingan. Nah, apakah itu masing-masing, maksud saya bisa masing-masing melaporkan itunya ya kan, aktivitasnya itu, walaupun pelaksanaannya misalnya 5 orang pandu gitu, atau misalnya atas nama komunitas JSD misalnya melakukan kegiatan itu pendampingan, tapi pendampingan itu di prepare, di arrange oleh beberapa teman pandu begitu, gimana? Thank you. Baik, begini Pak Ansor, untuk saat sekarang ini mungkin sistemnya kita, pelaporan sistem aktivitas di pandu digitalnya kita itu masih per orang ya Mas Dasep ya? Betul, masih per Jadi orang. kalau untuk community itu kita masih belum bisa. Jadi saran saya lebih baik itu per orang. Seperti itu, karena tolak ukurnya kita per pandu digital menghasilkan berapa orang yang terliterasi. Seperti itu. Bisa tolong tampilkan Mas Dasep grafiknya Bisa yang sebentar. terkait pelaporan. Ini ya statistik dari blog dan kegiatan. Nah, ini dia. Jadi ada misalkan 1 orang pandu, dia akan meliterasi ke berapa orang peserta, 1 orang pandu ada berapa jumlah artikel yang dihasilkan, dan juga per orang 1 orang pandu digital itu ada berapa melakukan aktivitas, itu juga tertera ya Mas Dasep ya? Iya, betul. Ada record statistik. Bisa ada contohnya Mas Dasep? Contoh kegiatan dari Pandu digital. Sebetulnya nanti data kegiatan ini akan seperti ini sih masuk. Ya, enggak, maksudnya 1 orang pandu digital yang sudah ada itu loh. Oh, sebentar ya. Yang sudah melaksanakan bikin blognya, atau itu nanti akan masuk ke personilnya pandu digitalnya sendiri, begitu Pak? Sebentar. Nah, ini ada lihat aktivitas, ini jadi per personilnya, jadi kita bisa melihat aktivitasnya para pandunya tersebut. Nah, seperti ini salah satu contohnya. Ini aktivitas dari Pak Jenny ini ya. Ya. Aktivitasnya dia. Kalau blog mungkin siapa ya? Sebentar. Sebentar, saya coba lihat dulu. Ini untuk blog atau tulisan yang sudah di-input. Jadi dari sisi admin terlihat. Seperti itu. Ini data blog yang masuk, kemudian nanti kalau misalkan sudah diverifikasi, dia ada di data blog yang dipublish dan terlihat di halaman utama pandu di sini. Seperti itu.
Ya, sambil itu Mas, kalau kita lihat sekarang itu aktivitas, baik di kategori aktivitas kan ada penyelenggara kegiatan dan peserta kegiatan. Baik yang penyelenggara maupun yang peserta itu apa namanya, tidak ada beda yang kemarin ya, di yang kemarin itu kan ada berapa jumlah pesertanya. Kalau yang saat ini kan tidak ada. Iya Pak, nanti Ya. inputan itu disesuaikan kembali ya, supaya Ya. ada inputan untuk Karena peserta. kalau ini kayaknya nggak tahu di mana koneknya dengan data itu tadi, data yang apa namanya, yang tabulasi berapa yang sudah yang didampingi. Iya ya, baik Pak. Terima kasih inputannya. Ya, Mbak Alif, Mbak Anita, ada lagi kah yang mau disampaikan? Mungkin ada lagi yang kawan-kawan dari tim lain, Kaizen atau gradasi JSDI, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah Mbak, aku udah paham. Oke. Mbak Alif? Mungkin PDF yang tadi Mbak, PDF yang tadi daripada SEP bisa di-share ya? Iya, kalau untuk ini sih masih typo-typo ya. Kita juga perlu kayak verifikasi dulu mungkin dari Kominfo-nya. Bisa Bu Banita sama Mbak Alif. Sebenarnya ini belum kita share ke Kominfo juga. Kita bikin inisiatif karena kemarin ada kegiatan di Relawan TIK juga, tim yang organizer-nya sempat buat ini gitu untuk didistribusikan ke peserta. Iya, nanti ada kegiatan tanggal 4, Bu. Oh, tanggal 4. Okay. Jadi kalau bisa mungkin besok. Iya, cuma malu masih banyak typo. Kalau misalnya berkenan terima dulu. Apa-apa. Nanti coba kita lihat sama-sama biar kita bisa langsung blasting. Atau mungkin nanti dari Mbak Alif dulu kan perlu approval ya? Ya, saya perlu approval dulu karena ini ada logo-logo Kominfo sih berkreasinya juga. Ya, siap. diusahakan sih cepatnya. Baik, Ibu. Terima kasih. Begitu juga dengan video ya, kami juga perlu proses dulu dan minta approval dari Kominfo-nya. Seperti itu. Rencananya sih nanti kami mau taruh di website-nya ya untuk video. Jadi nanti teman-teman juga bisa ambil dari sana langsung atau menunjukkan ke peserta langkah-langkahnya di sana. Gitu. Demikian. Ya, udah cukup? Silakan. Jadi nanti untuk kedepannya yang menjalankan itu nanti ada di moderator ya. Untuk yang publish tokennya, token post test seminar, termasuk token post test pada saat workshop. Nanti dari sisi admin yang akan koordinasi dengan pihak moderator. Alif, mungkin ada tambahan? Ya, karena ini masih mekanisme baru, mudah-mudahan sih setelah ini proses post-testnya bisa lebih lancar. Mungkin juga ini sih Mbak Ani, tadi kan kayaknya halamannya kan masih cukup panjang ya. Berapa halaman ya tadi ya? Yang PDF itu ya? Kalau bisa infografis yang lebih... Oh, infografis yang 5 itu? 5 langkah menjadi pandu? Bukan. Infografis mungkin lebih ke post-test yang kayaknya sih sebenarnya yang paling perlu itu kan peserta adalah di bagian post-test ya? Dari awal sih Mbak, lebih baik Mbak Alif. Lebih baik dari awal. Oh, oke. Baik, tapi peserta nanti dimasukin website ya?
Mungkin ada yang sifatnya infografis pendaftaran, terus infografis sebenarnya kita butuh infografis itu ada beberapa sih. Karena ini juga yang baru, berarti kan mekanismenya ada yang baru nih, ada yang model token. Nah, infografis post-testnya mungkin bisa dibantu sama teman-teman Bonet, terus pendaftaran juga kayak gitu. Maksudnya daripada membaca, kalau ada cara yang lebih simpel dalam satu halaman untuk kita share ke peserta lebih enak sih sebenarnya. Ya, planningnya sih kita mau buat video tuh per bagian ya, daftar menjadi pandu, daftar dengan acaranya, sama post test. Jadi sebenarnya akan ada 3 video juga gitu. Karena kalau disatukan memang jadinya terlalu panjang, orang juga kalau ikut step-stepnya kan bingung ya. Iya. Jadi kalau seperti itu, cuma kalau menjadi infografis ini kayaknya perlu penelaahan gitu karena memang di screen-nya itu banyak sekali kan yang bisa dilihat gitu. Lebih ribet. Ya, video aja ya. Kan manual yang barusan udah bisa ini lebih jelas, ada gambar dan segala macam gitu. Tapi dengan video ya dia bisa nanti skip kalau mau cuman daftar akun atau mau ikut seminar workshop atau just post text. Tambah satu sih Mbak Hani, dengan fitur baru fitur yang kita pemberdayaan. Oh iya. Itu kan penting juga ya buat teman-teman pandu bagaimana cara melaporkan karena yang buat laporannya betul. Karena di sistem kita tuh juga masih banyak pandu digital yang misleading tentang pelaporan, jadi bukan aktivitasnya mereka ke masyarakat tapi yang mereka ikutin gitu. Oh iya. Itu kan salah ya gitu, maksudnya tidak sesuai dengan konsep kita yang kita juga nanti kita kasih deskripsi lagi deh, tunjuk di pas page-nya. Oke, terima kasih. Iya, itu aja kalau dari aku. Kasih. Sama-sama. Baik, Bapak Ibu, ini sekaligus uji coba juga dari sistem, ternyata memang masih banyak yang harus diperbaiki, termasuk juga masih banyak tools yang harus dilengkapi sehingga terhadap peserta ini bisa jauh lebih mudah. Ya, sebenarnya cita-citanya karena di sana udah ada materi dan lain sebagainya, peserta yang daftar itu bisa secara langsung juga belajar mandiri ya untuk bisa menjadi pandu ke depannya gitu. Baik, masih ada yang tanya atau kita sudahi kegiatan ini? Kalau tidak ada yang ditanyakan, udah sore juga, mungkin ada yang belum masak buat buka puasa. Iya betul. Dan di Wita udah beduk ya. Kita yang mau buka puasa silakan. Jadi kita tunggu beduk. Ya, kita mengantarkan Pak Ansor dan teman-teman di SDI untuk buka puasa. Selamat berbuka kita Pak Ansor. Ya, selamat buka puasa Bapak-bapak, Ibu. Kirimin fotonya aja ya. Kita akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Mbak Hani dan teman-teman ya, terima kasih ya. Salam kenal buat teman-teman gradasi. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Ya. Kaizen juga. Terima kasih Mbak Hani. Dadah, sampai ketemu lemes banget sih. Siapa lemes? Oh, Bu Ismita. Iya. Aku lagi di infus, Mbak. Oh, sakit? Iya, aku lagi sakit. Oh, segera sembuh ya. Iya, makanya makanya sambil ya, terima kasih. Terima kasih, Mbak Alis. Tapi udah lihat dasar, mudah-mudahan jadi seger ya. Iya, itu dari tadi aku ngeliatin nih. Kayaknya obat aku dia deh. Pansor, jangan jealous ya. Pansor, orang mana, Pak? Baru mau nyampein. Halo Pansor, selamat berbuka puasa. Saya juga orang Makassar. Oh, begitu dari Makassar. Ya. Aku izin live ya. Iya, mangga. Izin live. Terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Dadah Mas Dasep. Pansor. Mbak Hani. Dadah. Titip Mas Dasep tolong ya. Iya, jagain. Iya, Mbak. Assalamualaikum. Wassalam. Halo Mbak nih. Ya. Terkait itu apa namanya? Kalau bisa
meeting itu lagi dengan Kominfo Oh iya, terkait yang lanjut ya, yang nanti kita. Sekarang mungkin Ya. Bapak buka puasa dulu aja. ya Kasihan nanti istrinya udah ya, siapin nanti dingin. ya oke ya. Ya Thank you. Pak, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, mari bubar. Saya tutup ya.